Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, Bapak-bapak, Ibu sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi PCM Balen yang dimuliakan Allah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendalami tentang kaidah niat, dan nanti kita hubungkan apa yang sudah kita kaji di minggu yang lalu berkaitan dengan at-tasyrik fi niyat, menggabungkan dua niat atau lebih di dalam satu ibadah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, niat itu dirumuskan oleh ahli fikih di dalam salah satu kaidah dari 5 kaidah pokok fikih. Jadi fikih itu mempunyai 5 kaidah pokok. Nanti kaidah ini dibahas dalam ilmu yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ini supaya kita dikit-dikit fikih kita semakin kuat kan? Karena nggak mungkin orang itu alim tanpa tahu qawaid fiqhiyah. Yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah itu apa? Ya, qawaid itu jamak dari qaidah, dijamakkan apa? Jadi qawaid. Fiqhiyah berarti dari kata fikih, yaitu kaidah-kaidah fikih. Kalau kaidah itu berarti sifatnya dia kuliah itu general. Sifatnya apa? Umum. Nah, dari keumuman kaidah ini nanti melahirkan beberapa kaidah yang lain atau yang disebut dengan furu', yaitu cabang. Nah, fungsinya mengetahui kaidah fikih apa? Kita mengetahui kaidah umum untuk kita aplikasikan di banyak persoalan. Jadi nanti jenengan tahu satu kaidah itu bisa digunakan untuk beberapa persoalan. Ada 5 kaidah induk atau pokok dalam fikih. Kalau jenengan nggak hafal, minimal pernah dengar saja. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Semua persoalan itu berhubungan dengan apa? Tujuan atau maksudnya. Sesuatu itu ditentukan dengan tujuan atau maksudnya. Nanti didasari oleh hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini sederhana, tapi itu untuk banyak persoalan. Sebagian ulama menganggap hadis itu thuluthul ilm, sepertiga ilmu. Karena dia mengatakan nisful ilmi, setengah ilmu itu ya dari hadis innamal a'malu binniyat. Semakin orang ilmunya dalam, semakin bisa mengupas semakin luas. Kalau ilmunya cetek-cetek ya innamal a'malu binniyat ya cuma dipahami apa? Amal itu ditentukan niat itu saja, nggak bisa memahaminya lebih luas. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak.
keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, contohnya jenengan saya batal atau masih punya wudhu, maka dihukumi apa Pak? Ragu ini saya apa? Batal atau sudah punya apa? Atau masih punya apa? Wudhu. Kalau konteksnya habis sholat jenengan ragu, berarti hukum asalnya apa? Ya pasti punya apa? Wudhu. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut at-taisira. Al-masyaqqatu tajlibut taisira. Al-masyaqqah, kesusahan, itu membawa kemudahan. Sehingga prinsip syariat di dalam Islam itu sangat lentur. Sangat lentur. Dan kaidah ini nanti didasari oleh banyak ayat dan hadis ya. Misalnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Intinya dalam pelaksanaan syariah tidak mungkin ada sesuatu yang berat atau sesuatu yang susah. Misalnya puasa, orang yang nggak mampu puasa boleh berbuka. Orang tua renta yang sudah sama sekali tidak bisa berpuasa cukup bayar fidyah. Itu kaidah umumnya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisira. Itu kaidah yang ketiga ya. Yang keempat, ad-dhararu yuzalu. Ad-dhararu apa? Yuzalu. Suatu yang membawa kemudaratan itu dihilangkan. Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi la dharara wala dhirara. La dharara, orang itu enggak boleh membuat bahaya untuk dirinya sendiri, wala dhirara, membuat bahaya untuk orang lain. Ini kaidah umum tapi bisa kita aplikasikan ke banyak persoalan. Ke banyak apa? Persoalan. La dharara wala dhirara. Kemudian yang terakhir, al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu adat, tradisi atau legal custom itu bisa dijadikan hukum ketika syariat tidak mengatur. Sehingga Islam itu sebenarnya tidak bertentangan dengan adat atau tradisi, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Artinya kita beragama masih bisa punya cantolan pada tradisi, tapi ketika tradisi atau adat itu tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Nah, 5 kaidah ini yang disebut dengan al-qawaid al-kulliyah, kaidah-kaidah general yang ada dalam fikih. Dan nanti setiap kaidah ini punya beberapa cabang, tapi nggak usah kita bahas. Intinya dengan kalau hafal 5 ini wis jos. Kan ilmu itu step by step. Nanti semuanya disampaikan ya malah nggak paham kan itu. Itu yang pertama apa tadi? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu ditentukan oleh apa? Tujuannya. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisira. Kesusahan itu membawa kemudian. Ini nanti banyak berkaitan dengan kaidah rukhsah itu. Kemudian yang keempat apa tadi? La dharar ad-dhararu yuzalu. Semua yang membawa kemudaratan itu harus dihilangkan. Misalnya merokok di tempat publik, itu boleh atau enggak? Tidak boleh. Kaidahnya ad-dhararu yuzalu. Kemudian petasan
dengan suara yang keras, ya itu ad-dararu yuzalu. Kemudian yang terakhir apa? Al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sumber hukum. Tapi waktu saya kecil, waktu perdebatan Muhammadiyah dengan NU, kayak itu dikesankan Muhammadiyah itu nggak pakai kaidah al-adatu muhakkamah. Ada al-adatu muhakkamah itu milik tetangga sebelah. Saya nggak tahu ya, dulu perdebatan kok modelnya kayak gitu ya. Misalnya antara wajah itu dengan Allahumma baik. Padahal dua-duanya sahih, tapi kok bisa menjadi politik identitas ya. Al-adatu muhakkamah itu kaidah tetangga sebelah. Padahal itu kaidah yang diterima oleh semua ahli fikih, termasuk dalam manhaj tarjih juga menerima adat atau uruf sebagai sumber apa? Hukum. Mungkin karena dalam pengaplikasiannya tetangga sebelah itu kan lebih luas gitu. Semuanya ya, al-adatu muhakkamah, sampai nyadran pun juga al-adatu muhakkamah, itu yang mungkin kita nggak sepakat di situ ya. Tapi kaidah umumnya kita sepakat, tapi pengaplikasiannya itu yang satu terlalu luas dan melebar, mungkin di situ ya, sehingga menjadi politik identitas. Padahal al-adatu muhakkamah itu kita di Muhammadiyah ya tidak pernah menolak gitu. Kalau kita nggak pakai al-adatu muhakkamah, beberapa praktek muamalat atau jual beli kita kan nggak punya cantolan hukum, tapi kita sepakati itu, kita sepakati. Jual beli konteks sekarang yang online itu kan secara fikih klasik nggak sah, nggak ada ijab dan qabulnya kok. Ijab qabul itu dalam konteks sekarang itu hanya dipraktekkan oleh penjual kitab. Kalau jenengan ke Ampel karena biasanya kalau beli kitab itu penjualnya, saya jual kitabnya ya gitu. Dengan jabat tangan. Selain itu kayaknya sudah nggak ada, Pak. Atau mungkin jual beli yang agak nilainya besar itu. Karena bermaterai juga. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita mencoba mendalami beberapa persoalan yang berkaitan dengan kaidah yang pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu ditentukan tujuannya. Kaidah ini didasarkan pada hadis Umar bin Khattab. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seterusnya panjang. Sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya hanya likulli imri'in, bagi seseorang, ma nawa, apa yang ia niatkan. Lah hadis ini qalu wa dzal haditsu sulsal ilmi wa qila ru'uhu fajul bil fahmi wa huwa bisab'ina baban yadkhulu anil imam Syafi'i yunqalu. Hadis ini dikatakan sepertiga ilmu. Ada yang mengatakan rubu'ul ilmu, sepertiga ilmu atau seperempat ilmu. Dari hadis ini masuk 70 bab pembahasan. Di satu hadis sekitar ada berapa, Pak? 70. Ini kalau yang memahami ulama. Kalau kita ya cukup memahami artinya. Innamal amalu apa? Binniyat. Jadi kalau ulama membuat 70 permasalahan dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesuatu yang sederhana, kalau yang ngupas ulama itu ya jadi luas. Ya, kayak kita dulu belajar, waktu saya kecil belajar kok sulam safinah, cuma rukun sholat ada
17 nggak ada dalilnya ya, dan seterusnya. Tapi setelah lama-lama menguasai fikih Syafi'i, ya memang itu kitab dasar. Justru nggak ada dalilnya itu yang menjelaskan atau yang mengajar ya harus bisa menyebutkan apa dalilnya. Mana dalilnya? Ya dicari berdasarkan keilmuannya. Sebagaimana tarjih, tarjih itu kok cuma putusan dalil. Gimana cara memahaminya? Itu kan urusan yang menjelaskan gitu. TJA itu nggak luas gitu. Jadi sering gitu. Masih luas tanya jawab, soal jawab Pak Hasan kan gitu Pak. Ya justru tugas kita apa? Menjelaskan bagaimana TJA itu menjadi luas. Kan ilmu itu kan bertingkat Pak. Kalau kita mau baru belajar itu dari TJA itu atau dari HPT itu semuanya harus ada gitu. Ya kan enggak juga. Jadi kalau apa semakin seorang itu ilmunya dalam, yang enggak luas itu bisa jadi apa? Luas. Ngene guyonan Gus Ba, maksudnya ya matuk. Tafsir Jalalain itu kadang ngenes. Ngenes itu maksudnya kan tafsir Jalalain itu kan hanya tafsir mufradat, menafsirkan kosakata Al-Qur'an. Ya kayak supaya kita lebih ngeh apa makna dari Al-Qur'an saja itu, enggak lebih dari itu. Tapi tafsir Jalalain itu tergantung siapa yang menjelaskan gitu. Ini menjelaskan ilmunya cetek-cetek ya berarti cuma menerjemah saja. Ini ilmunya dalam ya bisa kemana-mana kan itu. Jadi Gus Ba, tafsir Jalalain itu di sarang itu yang menjelaskan itu masih hebat-hebat Gus Ba. Coba Keji Maimun Zubair, tapi di tempat yang lain itu tafsir Jalalain itu ngenes kenapa? Soalnya kiai ini mau Jalalain yo bingung gitu. Cuma diterjemahkan. Dan kita di tarjih juga jangan terjebak kayak gitu. Tarjih itu simple, iya betul. Kalau yang baru ngaji, ini sini simple. Tapi tugas apa ulama atau mubalik Muhammadiyah yang menjadikan biar apa luas, jangan kita pahami semuanya harus ada di dalam tarjih. Kadang di mubalik Muhammadiyah Pak, kabeh jaluk enek. Tapi jaluk enek berarti PPT itu 100 lembar ke 200 lembar. Katok lu Pak gawe. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi innamal a'malu binniyat itu yang menjadi dasar apa? Kaidah al-umuru bimaqam sinjiha. Dan kemudian yang pertama, maqsuduha tamyizul ibadah mimma yakunu shibhaha fil 'ada kama tumayyiz ba'daha min ba'din fi rutabil kal ghusli wat tawalli. Ini berbicara tentang tujuan niat. Niat itu yang pertama at-tamyizul ibadah mimma yakunu shibhaha fil 'ada, membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan atau daily activities, kebiasaan keseharian. Misalnya apa yang membedakan puasa dengan diet? Apa Bu? Puasa nggak makan nggak minum, diet juga nggak minum juga Bu ya. Itu kan sesuatu yang mirip gitu. Intinya kan keduanya mogok untuk makan atau minum. Tapi apa yang membedakan? Yang satu ada nilai qurbah, nilai spiritualitas atau ibadah. Yang satu nilai kesehatan dan kecantikan. Pokoke dilem bojone ya gak gembrot gitu. Yang membedakan apa?
Yang membedakan apa, Bu? Niatnya. Yang membedakan apa? Niatnya. Kemudian apa bedanya sholat dengan jogging? Kalau sholat subuh kan pagi hari, jogging juga umumnya pagi hari. Apa yang membedakan? Atau pelemasan? Yang membedakan ya niatnya. Jadi niat itu yang pertama tufariqu bainal ibadah wal adat, membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kama tumayyiz ba'daha min ba'din. Yang kedua, fungsi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Fi rutabin, dalam tingkatannya. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, qobliyah ba'diyah secara umum 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat subuh dengan qobliyah subuh? Apa Pak? Kalau mazhab Syafi'i sholat subuh ada kunutnya. Kalau qobliyah enggak ada. Kalau jenengan karena enggak ada kunutnya kan enggak ada yang membedakan. Qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Yang membedakan apa, Bu? Niatnya. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Meskipun dua-duanya punya kelebihan. Kalau sholat subuh disebutkan dalam Quran, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Oleh sebab itu sholat subuh itu dianjurkan bacaan suratnya panjang. Inna Qur'anal fajri. Sholat yang disandarkan pada Quran itu sholat apa? Subuh. Kalau qobliyah subuh fadilahnya apa? Rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Isi dunia semacam-macam ya. Itu lebih baik apa? 2 rakaat qobliyah apa? Qobliyah subuh. Itu yang membedakan niatnya. Meskipun jumlah rakaatnya sama-sama apa? 2. Yang satu wajib, yang satu apa? Sunnah. Bagaimana kalau zuhur, asar, isya? Itu persis itu 4 rakaat semuanya. Yang membedakan apa? Niatnya juga. Oleh sebab itu fungsi niat itu yang kedua apa? Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Terus kita masuk ke pembahasan kita karena waktu kita pendek. Waktu birul ikhlasu fil manwi fala tasihu bitasriki fi manukila. Waktu biro dan dipertimbangkan al-ikhlasu, ikhlas fil manwi di dalam sesuatu yang diniatkan. Maksudnya orang yang melakukan ibadah itu harus ikhlas di dalam niatnya. Fala tasihu bitasyrik. Ibadah tidak boleh melakukan ibadah, tidak boleh ada niat yang tasyrik. Tasyrik itu menggabungkan 2 niat. Yang pertama ibadah lillahi ta'ala, yang kedua li ajlin nas, untuk manusia. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Itu kan masuk apa, Bu? Riya itu asyirku al-khafi, syirik yang ringan. Asyirku al-khafi. Maka tasyrik itu tidak diperbolehkan. Tidak apa? Diperbolehkan. Ibadah itu ya harus lillahi ta'ala. Tapi yang menjadi persoalan, kadang-kadang orang itu melakukan tasyrik. Tasyrik itu maksudnya menggabungkan apa? 2 niat, tapi ibadahnya tetap untuk Allah. Misalnya jenengan ada tamu itu, tamu kan dijamu itu, tamu itu kan minimal boleh pitik. Kalau di zaman Nabi
boleh wedhus. Ya kan orang Arab itu terkenal jamuannya. Kalau saya ke desa dulu di sana itu jamuan itu untuk tamu itu satu meja penuh, padahal orangnya ya cuma saya, teman saya. Kita makan nggak bakal habis itu. Tapi kebiasaan mereka kan kayak gitu ya. Nah, kalau jenengan punya tamu, menyembelih ayamnya itu karena Allah atau karena tamunya? Niatnya itu yang mana itu? Yang menyembelihnya Bismillah, tapi niatnya untuk siapa? Karena berarti ada tasrik gitu, menggabungkan dua niat. Itu halal atau enggak itu? Padahal menyembelih hewan itu kan harus lillahi ta'ala. Kul inna sholati wa nusuki. Wa nusuki itu kan kalau nyembelih itu harus hanya karena Allah. Dan sebagian ulama itu ada yang memahami tidak sah sembelihannya. Ini jenengan ikut pendapat ini ya repot gitu. Secara umum jenengan kan karena ingin hormat tamu. Yang tidak dibolehkan itu bukan karena nyembelihnya kan sebenarnya karena Allah. Meskipun ada tujuan untuk hormat tamu. Yang tidak diperbolehkan itu kalau seorang menyembelih untuk berhala, untuk apa? Berhala. Itu yang jelas apa? Tidak boleh. Tapi kalau untuk sesajen di punden itu gimana Pak? Bikin ayam panggang utuh gitu untuk sesajen kan gitu. Ketika menyembelih itu bismillah atau enggak Pak sekarang? Nggak, yang semacam itu ya berlawanan dengan kaidah kalau menyembelih itu bagian daripada ibadah. Meskipun kalau yang pembela tradisi ya gitu ya menyembelihnya juga bismillah kok gitu. Sampai sedekah bumi larung laut yang di Jogja itu kan kerbau ya. Terus hasil bumi dihanyutkan ke laut. Itu kan juga sedekah untuk hewan dan seterusnya. Jadi kalau kita sehingga ada pembedanya, itu bukan bagian kesyirikan gitu. Kalau kita kan beragama itu rasional. Sedekah itu kan harus humanis. Sedekah kepada sesama. Banyak tetangga sendiri kelaparan kok. Jadi sedekah ke laut, ke ikan kan gitu. Nah, terus pembahasan kita ini intinya ada urusan keduniaan. Itu kalau tetap lillahi ta'ala ya boleh. Kalau misalnya orang sholat duha supaya bisa kaya itu sah atau enggak itu? Terima atau enggak itu? Sholat duhanya? Sebagian orang mengamalkan al-waqi'ah. Segini apa? Lancar. Itu boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Ya, salah satu usaha. Tapi yang jelas itu sebenarnya min babi tawasul bil amal ashor, termasuk tawasul dengan amal yang soleh. Misalnya jenengan semangat berbagi atau bersedekah biar rezekinya lancar atau barokah. Barokah itu kan aziyadatu fil khair, ya rezekinya tambah ya semakin baik. Rata-rata kan gitu Mbak ya. Itu diterima atau enggak itu? Nah, misalnya jenengan fatwakan tidak diterima, paling orang sudah berhenti sedekah. Karena level keimanan kita kan level keikhlasan kita kan ya kan level keikhlasan itu kan 3 tingkat. Jadi dalam dunia tasawuf ya
Yang pertama ya amal itu lillahi ta'ala murni, tidak mengharapkan apa-apa. Yang kedua karena mengharapkan pahala atau mengharapkan surga. Yang kedua apa? Takut neraka atau terhindar dari siksa. Tapi yang kedua, level kedua ini juga banyak disebutkan dalam apa? Al-Quran. Al-Quran itu obral pahala gitu. Yang ketiga itu beribadah kepada Allah tapi tetap mengharap apa? Balasan di dunia. Jadi dengan duhanan supaya rezeki lancar, wakian supaya lancar. Nah kalau itu dianggap amal yang soleh itu sebenarnya boleh. Cuma yang kalau kita di Muhammadiyah lebih selektif, ya karena kan kita ibadah itu kan harus ada dalil yang dalam kaidah kita didasarkan pada sunnah makbulah. Misalnya adakah hadis yang bicara tentang sholat duha itu memperlancar rezeki? Ditemukan atau enggak dari? Yang kedua membaca surah Al-Waqiah itu betul kan memperlancar rezeki? Kan harus butuh apa? Dalil. Meskipun kalau jenengan mengamalkan amalan apapun, kalau tidak disandarkan kepada Nabi, berharap ada barokahnya, boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak Bu? Mau apapun Al-Fatihah, boleh atau enggak? Tapi tidak diyakini kalau ini ada tuntunannya loh. Oh saya pokoknya surat yang sering dibaca itu apa? Al-Fatihah, boleh atau enggak? Ya boleh, ada sahabat yang suka kulu tuh Pak. Setiap ngimami apa? Kulu ketika Nabi menyuruh mengklarifikasi sahabat itu, kenapa kok suka kulu? Nah, dia menjawab semacam-macam. Terus Nabi ngomong, aku buka iyahan adkhalakan jannah, cintamu pada kulu bisa masukkan ke surga. Tapi kalau kita sandarkan ini yang dilakukan Nabi, ngaji diawali Al-Fatihah, kan butuh dalil gitu, ngajak-ngajak orang lain. Tapi kalau amalan kita pribadi dan kita tidak menganggap ini ada sumber dari Nabi, boleh atau enggak? Maksudnya yang jenengan kan yang disukai dari Quran Al-Fatihah, sehingga di rumah ya Al-Fatihah, mau apapun, mau masak Al-Fatihah, boleh atau enggak Bu? Ada separuh Al-Fatihah cepet tuh Bu. Untuk tangga sebelah Al-Fatihah sewu iso. Itu ya. Kemudian yang kedua, ini waktu kita pendek. Wastusniyat asya'u katahiyah ma'a ghairiha tasifu fiha an-niyah. Wastusniyat dan dikecualikan asya'u, banyak hal. Maksudnya boleh menggabungkan ada dua antara ibadah, satu ibadah dengan dua niat. Karena katahiyati kayak sholat apa? Tahiyat ma' ghairiha, dengan sholat yang lain tasihu fiha niyah, niat itu menjadi sah. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sholat tahiyatul masjid itu bukan ibadah maksudah lidzatiha, ibadah yang berdiri sendiri. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau tadi saya belum menemukan jawabannya. Kenapa? Karena hadisnya dianggap umum. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Kalau seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Hadis itu dipahami umum, tidak harus sholatnya 2 rakaat, boleh lebih, tapi yang penting satu salam. Kenapa? Karena tujuan sholat tahiyatul masjid itu lihurmatil masjid, menghormati masjid, dan itu bisa dilakukan dengan sholat
apapun, tidak harus tahiyatul masjid secara apa? Khusus. Sehingga dalam mazhab Syafi'i di Al-Yazubah dikatakan wa tahsulu bil fardhi wa naflin akhar. Salat tahiyatul masjid itu boleh dilakukan dengan salat wajib atau salat sunnah. Paham tidak biasa? Kalau dia, ini mazhab Syafi'i ya, kalau dia melakukan tahiyatul masjid dengan niat khusus boleh. Dengan masuk masjid niat apa? Khusus usolli tahiyatul masjid rakaat ini usolli, mau betul nggak pakai itu ya. Dan niatnya apa? Tahiyatul masjid secara apa? Khusus. Boleh atau enggak? Boleh. Ini secara umum yang jelas Pak. Tahiyatul masjid secara khusus dalilnya apa? Dalilnya ketika sahabat Sulaik apa? Terlambat sholat apa? Jumat masuk masjid, Nabi khutbah, dia langsung apa? Duduk. Nabi bilang kum fasolli raka'ataini khafifatain. Suruh berdiri sholat 2 rakaat secara apa? Ringan. Ini kan berarti sholat tahiyatul masjid berdiri sendiri. Boleh juga melakukan sholat apapun, termasuk sholat apa? Wajib. Sholat apa? Wajib. Misalnya jenengan masuk masjid, imam sudah melakukan sholat wajib, jenengan tahiyatul masjid dulu, ikut imam. Nah ikut imam konsekuensinya nggak bisa tahiyatul masjid. Nih tahiyatul masjid jenengan kari jamaah. Gimana ya? Nah dalam pandangan mazhab Syafi'i ya, maka orang seperti itu boleh misalnya sholatnya maghrib, niatnya sholat maghrib sekaligus diniatkan tahiyatul apa? Masjid. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Cumanya nanti perdebatannya, ada yang harus mensyaratkan niat, ada yang tidak. Kalau Imam Romli itu sederhana Pak. Yang penting dia masuk masjid melakukan sholat baik niat tahiyatul masjid atau tidak, ya dianggap apa? Sudah mendapatkan tahiyatul masjid. Itu diantara hal yang sebagian ulama membolehkan. Cumanya tadi saya cari kok belum ketemu. Caranya itu begitu. Tapi lebih utama mana? Yang tahiyatul masjid sendiri sama yang kayak sendiri kan gitu. Yang berikutnya ini yang jelas disepakati Pak. Nah, waktu kita singkat ya, sudah kita bahas kemarin. Dalam konteks toharoh, karena toharoh itu kan ibadah wasilah itu perantara kan. Toharoh wudu, mandi itu kan ibadah yang mengantarkan ibadah yang inti kan, intinya kan wasilah saja. Jenengan wudu mau apa? Mau sholat, intinya kan gitu. Kalau itu tadakhul itu saling berkaitan. Kemarin sudah kita bahas ya. Jenengan punya junub plus hari raya atau hari Jumat, itu mandinya 2 kali atau cukup sekali? Mandinya maksudnya pertama mandi junub, yang kedua mandi sholat Jumat atau hari raya? Mandinya sekali, niatnya 2. Kalau niatnya satu saja Pak, sah enggak? Nah itu kan tadakhul Pak ya. Meskipun yang lebih baik mandinya 2 kali, itu kalau mazhab Syafi'i ini mandi 2 kali ya repot ya. Ini jedahnya lama nggak apa-apa gitu. Ini jenengan junub jam 11 hari Jumat sampai hadis pindah Pak. Waktunya kan deket itu. Kecuali junubnya pagi mandi terus nanti siang mandi lagi kan sudah berkeringat gitu. Tapi intinya kalau taharah itu di pembahasan fikih itu sangat fleksibel Pak. Boleh dengan satu apa? Niat, meskipun yang lebih baik 2 kali. Tapi sebagian ulama yang mensyaratkan ya 1 saja.
sebagian ulama Pak, yang melihat ada prinsip kemudahan. Termasuk misalnya apa? Sebabnya banyak ya. Ya jenabat ya apa? Ya haid misalnya, kan wajib-wajib tuh. Misalnya mohon maaf perempuan jenabat karena sama suaminya, habis itu haid, kan belum mandi. Ada dua, jenabat mewajibkan mandi, haid juga. Tapi mandi kok haid ya? Nggak mungkin. Masa haidnya cepet on. Nggak ada, dengan cari yang dua-duanya wajib apa? Contohnya apa? Ya kan berarti kalau jenabat ya itu terlalu cepat ya kan, nggak mungkin. Nggak, maksudnya yang dua-duanya wajib apa kan? Apa Pak? Yang dua-duanya wajib maksudnya dua-duanya mewajibkan mandi apa? Idul Fitri sunnah kok. Maksudnya dua hal yang wajib sebenarnya wajib apa? Pokoknya nanti dicari sendiri. Tapi kalau hadas kecil sama hadas besar itu sekali. Ya dengan sebelum mandi kan ya pipis dan seterusnya. Terus misalnya jenabat itu kan ya berarti sekali. Kemudian berikutnya kalau puasa Syawal kemarin sudah kita bahas ya. Itu khilaf juga di kalangan para ulama, qadha plus puasa Syawal. Tapi pandangan mazhab Syafi'i di Fathul Bari dibolehkan. Jadi yang niat qadha, niat apa? Puasa Syawal. Nah, itu tapi memunculkan problem, Mbak. Enak sing diutang poso. Bisa nyauli sampai Syawal. Yang kedua, puasa Syawal itu ibadah yang memang disebutkan dalam hadisnya secara khusus. Man shoma Ramadhana tsumma adbar sitan min Syawal kana kasiyam bidari. Jadi kan ada rangkaian puasa Ramadan terus apa? Syawal. Ya meskipun sebagian ulama mazhab Syafi'i di Fathul Bari itu boleh menggabungkan dua niat, tapi ulama yang lainnya termasuk beberapa pandangan ulama Muhammadiyah dalam konteks Syawalan itu lebih baik sendiri-sendiri. Cumanya problemnya bagaimana dengan itu yang ibu-ibu punya apa? Hutang yang masih usia produktif kan tiap bulan kan 6 atau 7 hari kan gitu. Kalau Ramadan Syawalannya 6 hari atau 7 hari 6 hari, kodoknya 6 atau 7, 12 atau 13 hari, itu memunculkan juga problem baru atau enggak kan? Sehingga yang dilakukan ya Syawalan dulu. Mungkin itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Nanti kalau belum begitu jelas bisa kita jangan tanyakan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oh iya Pak. Siapa menyebut siapa itu? Apa orang kota? Oh, Pak. Jadi di apa pasar? Ya.
Lambat gak Pak? Gak apa-apa. Enggak. Pun Pun. aturaken sekiriatin. Sami-sami Pak. Izin. Ono oleh batin. Udah kajian kemana aja habis lebaran ini kok kelihatannya YouTube kok banyak kok Enggak untung ya dulu enggak YouTube kadang ya tak upload kadang enggak Pak. Soalnya saya belum beli rekaman ini. mic-nya itu. Ini tak rekam kan pakai HP itu Pak. Maksudnya, Oh, mic-nya HP iya. langsung. Nek sebagian Pak. Kadang-kadang jelek ini kan kadang lebih baik nggak diupload tuh. Iya tuh. Soalnya Yang penting nek orang-orang dengerin terus gak enak ini kan muncul channel kita kan paling yo ngono nah. kadang-kadang gitu Pak. Nanti saya kok itu Pak di misi di gedung dakwah. Oh, terus Nah saya